Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen humas dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Public Internal dalam Public Relation. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas yaitu public eksternal, yang mana betapa hebatnya siapa mereka, betapa sebenarnya masukan-masukan mereka menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga. Bahkan merekalah yang pada prinsipnya akan mendatangkan keuntungan besar bagi sebuah perusahaan atau lembaga. Maka pada saat sekarang ini kita coba lihat siapa pula public internal ini dan seberapa pentingkah mereka, seberapa keras arusnya praktisi PR lembaga perusahaan menjalin kerjasama dengan public internal ini. Public internal dalam kaitannya menjaga hubungan dengan mereka yang kita sebut sebagai internal public. Itu sebenarnya adalah kegiatan dari public relation, yang mana kinerjanya atau kerjanya praktisi PR untuk apa? Untuk membina hubungan dengan para public internal. Nah, siapa saja itu? Yaitu diantaranya yang pertama yaitu hubungan dengan para karyawan atau employee. Yang kedua yaitu hubungan dengan para pemegang saham atau stakeholders. Nah, mustahil kalau kerjasama hubungan tidak baik dengan pemegang saham, maka akan gampang untuk mengeluarkan diri atau cabut atau membawa saham-saham yang mereka miliki pada kekuatan salah satu kegiatan perusahaan adalah ada di tangan mereka. Maka akan berbeda cara penanganan atau komunikasi yang dibangun dengan para pemegang saham. Begitu juga dengan semua orang yang terlihat dalam organisasi itu adalah internal public dari perusahaan atau lembaga itu, dan kita menyebutnya pada pemegang saham itu sendiri yaitu kita sebut sebagai stakeholders. Nah, kalau dengan karyawan semuanya mulai dari level paling atas sampai ke bawah, yang kita anggap cleaning service pun tidak memberikan dampak. Justru itu salah. Semua yang orang punya memiliki potensi masing-masing. Nah, itu pun memberikan juga pengaruh untuk setiap bagian. Jadi, jangan pernah beranggapan bahwa satu bagian lebih penting daripada bagian lainnya. Atau jangan pernah juga berasumsi bahwa orang lain bahwa bidang lain lebih baik daripada kita. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu bentuk-bentuknya dalam hubungan dengan karyawan, yaitu komunikasi dua arah. Nah, mustahil kalau komunikasi itu satu arah yang hanya memberikan garis perintah, tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas, bagi proses kinerja yang berjalan di sebuah lembaga, atau banyak yang terhalang jika dilakukannya komunikasi satu arah tersebut. Artinya ketika ada perintah, maka kondisi dimanapun para karyawan juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, kritik ataupun saran mereka. Nah, praktisi PR akan menampung semuanya. Praktisi PR sebagai mediator antara pengambil kebijakan dengan para karyawan secara keseluruhan. Makanya sekarang bagaimana perusahaan itu kalau dari sisi public relation, sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up. Ya, karena semua keluhan dan semua masukan yang dirasakan oleh bawahan yang berada di bawah justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, memperbaiki kinerja untuk kedepannya.
Nah, itu justru yang menjadi data fakta empirik yang sebenarnya sulit kita cari, tapi melalui sistem komunikasi dua arah tersebut dapat dilakukan oleh para praktisi PR. Karena cara tersebut ditampung dengan mudah dan sangat baik, semua menjadi data dan fakta, kemudian dimusyawarahkan secara bersama-sama, kemudian dijadikan satu titik untuk menjadi bahan pertimbangan. Bagaimana kebijakan-kebijakan, bagaimana sebuah peraturan dikeluarkan sehingga benar-benar bisa menjadi aturan yang menginventarisasikan masukan dari semua masukan. Bentuk yang kedua yaitu hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja dari karyawan. Jadi yang perlu dipelihara itu kinerja dan semangat kerja yang strateginya melalui komunikasi. Ada banyak dan kondisi di mana kita harus duduk bersama-sama dengan para karyawan tersebut. Ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan. Sehingga yang dibangun itu adalah konteks informal. Ketika ada kondisi tertentu, kita bekerja sama dengan mereka, ada faktor human touch atau sentuhan manusia, ada kedekatan emosional yang pada akhirnya membuat seakan-akan organisasi itu adalah keluarga kedua kita. Bentuk yang ketiga yaitu dengan menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal yang sudah ada di dalam terlebih dahulu daripada internal. Nah, itu yang perlu kita benahi. Jadi itu tadi bentuk analisis kita terkait dengan bagaimana hubungan dengan para karyawan atau employee relation. Jadi tidak ada persoalan perbedaan antar level di perusahaan atau lembaga tersebut. Yang di luar kapasitas pengambilan kebijakan, mereka memiliki potensi sangat besar yang akan membuat Anda beruntung ataupun merugi. Pengambilan kebijakan merupakan bisa dikatakan sebagai PR sebuah lembaga, yang mana juga dapat dikatakan jantungnya sebuah lembaga. Nah, dianya inilah yang antara karyawan dan pegawai kebijakan itu mereka disebut sebagai praktisi PR untuk membantu atau sebagai mediatornya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kaitannya dengan pemegang saham, karena pemegang saham itu juga adalah internal public relation, dan mereka menempati konteks yang sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan karyawan tersebut. Nah, bentuk hubungan yang dibangun oleh para pemegang saham yang mereka itu jenisnya banyak. Seperti tadi yang dijelaskan, pemegang saham itu bisa analisis jaminan, petugas pengawas, banker, penasehat keuangan, dan lain-lain sebagainya. Bentuk dari hubungan baik dengan mereka atau stakeholders relation itu berupa laporan, misalnya laporan tahunan atau semester yang sifatnya merupakan media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Nah, laporan tahunan adalah kesempatan yang dilakukan untuk melaporkan, karena pemegang saham kadang-kadang dia tidak akan bersama kita setiap harinya, karena mereka bukan karyawan. Laporan tahunan menjadi kesempatan kita sebagai praktisi PR, karena pada perusahaan atau lembaga untuk melaporkan apa yang telah atau sedang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidak hanya hari ini, mulai dari laporan terkait dengan apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan kita lakukan beberapa masa ke depannya.
Nah, laporan itu dibuat secara eksklusif dengan baik, dengan dipertanggungjawabkan secara moral, kejujuran, serta didistribusikan sebelum rapat tahunan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari membangun hubungan dengan para pemegang saham atau stakeholders, yang mana diantaranya yang pertama yaitu untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan kita dengan memberikan laporan tahunan, laporan bulanan atau apapun bentuknya. Itu akan memberikan respon baik, akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan satu pengertian yang sama yang lebih baik antara perusahaan dan pemilik saham dengan komunikasi finansial, karena ujungnya adalah bisnis, ujungnya adalah perhitungan keuntungan, jadi harus ada kejelasan, kejujuran, perhitungan dari bagian per bagian dari semua yang sudah disepakati sejak awal. Yang ketiga yaitu kita bisa membujuk melalui hubungan baik dengan pemegang saham untuk terus bertahan, terus memakai perusahaan kita dan terus mengajukan pengembalian produk. Nah, sekarang kita masuk kepada media yang bisa dimanfaatkan sebagai praktisi di sebuah lembaga. Yang pertama yaitu jurnal atau internet. Jurnal artinya publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota di internet, pendukung dari satu organisasi, dan jurnal ini sebenarnya diartikan secara was-was sebagai bahan-bahan cetakan. Yang kedua yaitu selain jurnal adalah ada papan pengumuman yang mana jangan dibiarkan kosong. Kalau memang ada informasi apapun itu bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu sebenarnya apa kegunaan dari humas internal dalam menjalin hubungan dengan publik internal ini. Yang pertama yaitu untuk melakukan penjelasan, membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan. Yang kedua yaitu untuk memelihara keterbukaan, komunikasi, membuka diri menyampaikan hasrat dan keinginannya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam pengucapan kata-kata saat penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.